juga yang boleh memilih. Nah, kalau kita bicara pada sisi konteks boleh memilih, berarti kan perusahaan itu atau subjek itu memilih jadi PKP berarti harus siap dengan konsekuensinya, seperti misalnya menerbitkan faktur, terus nanti menyetorkan, melaporkan SPT, dan ketika ada sanksi terkait itu, ya harus bertanggung jawab untuk membayarkan atau melunasi sanksi. Nah, jadi tanggung jawab dari sisi penjual itu cukup besar dalam konteks PPN. Jadi PPN itu pemerintah itu menitipkan, ya, pemerintah itu menitipkan pungutan PPN untuk dilakukan oleh penjual. Nah, jadi penjual akan mendapatkan porsi tanggung jawab yang sangat besar. Ketika salah, ya dia yang disalahkan, dia yang dapat sanksi. Nah, jadi teman-teman dalam konteks sebagai penjual, yang misalnya nanti harus mengisikan data pada faktur pajak, harus benar-benar didetailkan. Dari mulai di bagian atas, di sini kan ada nomor. Nomor ini kita bagi jadi dua ya. Di bagian depan, 3 digit depan, ini kan kode. Kode ini, ya, kemarin seperti yang saya sudah sempat jelaskan, ada 01 sampai 09. Kemudian sisa berikutnya adalah nomor seri faktur pajak yang sifatnya jatah diberikan dari KPP. Nah, di sini penulisannya ya jangan sampai typo misalnya, jangan sampai kelirunya juga keliru sepele. Jadi semua ini ada makna, ada kodenya. Di bagian depan, kode 01 dan selanjutnya, silakan diperhatikan. Kalau itu keliru, nanti perhitungan PPN kurang bayar pada SPT akan keliru juga. Terus kemudian di bagian bawah, identitas pembeli seharusnya ini tidak akan jadi masalah karena cuma menyalin. Kemudian nama barang jasa juga seharusnya tidak ada masalah karena tinggal dicocokkan dengan real transaksinya. Nah, kemudian di bagian bawah ada DPP atau dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak seperti yang kemarin juga sudah teman-teman simak pada PPNA juga misalnya, di sana kan ada macam-macam tergantung transaksinya, bagaimana jenis transaksi mempengaruhi DPP-nya. Ada yang masuk DPP nilai lain, ada yang DPP-nya seharga dengan transaksi, dan seterusnya. Sampai nanti jadi nilai PPN. Nah, kemudian harus diperhatikan lagi adalah di sisi tanggal penerbitan faktur pajak. Tanggal penerbitan faktur ini menjadi hal yang sangat punya risiko karena terlambat atau tidaknya dilihatnya dari sini. Contoh misalnya transaksi sudah terjadi, uang sudah dibayarkan pada hari ini, tetapi nanti tanggal faktur baru ditulis misalnya tanggal 20 Juni. Nah, faktur seperti itu jadinya terlambat. Punya risiko sanksi denda keterlambatan penerbitan faktur. Nah, jadi risiko-risikonya seperti itu. Jadi, teman-teman selaku pihak yang misalnya penerbit atau penjual akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Terus kemudian, kalau dulu era faktur pajak itu boleh dibilang bisa dibuat dengan cara manual. Jadi teman-teman silakan bikin tabel atau Excel atau apapun yang formatnya begini, silakan diisi. Itu dulu. Kalau sekarang menggunakan aplikasi e-faktur namanya. Jadi aplikasi e-faktur ini aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dipakai oleh PKP dalam mengentry data, membuat faktur pajak, sampai nanti membuat SPT masa PPN. Nah, salah satu tanda bahwa faktur pajaknya sudah dibuat di entry di aplikasi faktur adalah nanti ada QR code di tampilan cetakan faktur pajaknya. Nah, simpelnya begitu. Nah, nanti yang akan kita lebih dalami adalah setelah faktur pajak ini dibuat, lalu hubungan ke SPT-nya bagaimana. Jadi perjalanannya itu yang pertama pasti setiap transaksi bikin faktur atau tidak. Kalau memang bikinnya seperti ini. Baru nanti setelah masa pajak atau bulan tersebut berakhir, barulah lembaran-lembaran faktur ini, baik yang diterbitkan ataupun kalau kita yang menerima faktur pajak dari pihak lain, kalau menerbitkan kita sebagai penjual, kalau menerima berarti kita sebagai pembeli. Nah, dikumpulkan semua lembaran faktur, dikumpulkan, nanti direkap untuk dimasukkan datanya ke dalam SPT. Jadi entry point-nya adalah faktur pajak, sedangkan SPT itu menyalin atau merekap faktur-faktur pajak yang pernah diterbitkan pada bulan atau masa yang dimaksud. Nah, kita akan masuk untuk mengisi SPT masa PPN. Sebelum masuk mengisi SPT, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu.
Jika terkait dengan yang kemarin sudah ditemui dalam ujian latihan itu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan juga, nanti kita bahas dulu sebelum masuk untuk mengisi SPT.